Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kasus seorang pria yang menikahi pria lagi nih. Gimana sih mereka kok bisa menikah dan apa motif dari si penipu tersebut sehingga membuat patah hati pria aslinya. Sebelum gue lanjut ke kronologinya bagaimana dan vonisnya apa untuk sang pelaku penipuan tersebut, gue akan bahas dulu biografi dari pria tulen dan juga pria jadi-jadian tersebut. Dan gue juga berharap dalam video ini kalian itu tidak mengalami hal yang serupa nih. Karena pernikahan itu sesuatu yang pasti terjadi dan menimpa siapapun. Jadi biografi dari pemuda yang aslinya atau yang menjadi korban penipuan tersebut adalah bernama Ahmad, warga Cianjur, Jawa Barat. Dia memiliki seorang bapak bernama Bapak Daud. Jadi si Ahmad ini berusia 25 tahun dan bekerja di sebuah PT. Dia pun layaknya seorang pemuda pada umumnya lah. Kadang nongkrong, kadang juga ngerokok sama teman-temannya, kadang juga main. Tapi di sini Ahmad ketika mendekati perempuan agak kurang pede. Dan dia pun mensiasatinya dengan cara mendownload medsos yang bisa menggait perempuan atau bisa berkomunikasi intens dengan perempuan. Ketika dia itu mendownload medsos dan melakukan percakapan, dia itu dekat dengan salah satu wanita yang bernama Adinda Kanza. Yang mana nantinya Adinda Kanza ini adalah pelaku penipuan di pernikahan tersebut. Kenapa? Kalian dengarkan aja ceritanya. Jadi Adinda Kanza ini selalu ngechat, selalu teleponan dengan si Ahmad ini. Dan itu berlangsung nggak sebentar, itu udah lama. Sekitar 1 tahun itu. Dan di percakapan tersebut, di chat maksud gue, di medsos itu, di chatannya, Adinda ini sering berkeluh kesah, layaknya seperti wanita asli aja, kayak gitu. Jadi si Ahmad nggak menaruh curiga dong tentunya, dan si Ahmad selalu menasehati ketika si Adinda ini ada masalah atau berkeluh kesah kepada Ahmad. Jadi ketika curhat tentang masalah nih, si Ahmad langsung nasehatin, kayak gitu aja. Jadi si Ahmad tentunya nggak curiga dong, layaknya wanita pada umumnya lah, atau perempuan lajang pada umumnya, kayak gitu kan. Setelah lama berkomunikasi dalam medsos, Ahmad pun memutuskan untuk bertemu nih dengan si Adinda Kanza di suatu kedai kopi. Nah, ketika mereka bertemu, si Adinda Kanza ini berpenampilan sangat tertutup, pakai gamis, pakai kerudung, terus juga pakai cadar segini nih. Jadi yang terlihat itu hanya kedua bola matanya aja nih, kayak gini segini. Nah, di situ pun Adinda Kanza nggak banyak berbicara. Jadi sekedar misalkan Ahmadnya nanya, dia jawab iya. Ahmadnya nanya, dia jawab enggak, kayak gitu doang. Sebelum mereka itu bertemu, si Adinda Kanza mengaku sebagai anak yang sebatang kara lah, kayak gitu. Mengaku kepada Ahmad maksud gua. Jadi dia tuh ngaku tuh orang tuanya udah pada nggak ada, meninggal, terus juga nggak punya adik, kakak, nggak punya paman, dan nggak punya uang, nggak punya bibi, kayak gitulah. Ini kalau menurut gue pribadi ya, kalau gue jadi Ahmad nih, gue curiga lah dengan informasi yang nggak logis seperti ini, ya nggak? Logikanya gini loh, seseorang yang nggak punya bapak sama ibu agak masuk akal lah, ya nggak? Karena kan umur kita nggak ada yang tahu. Dan pasti terjadi nih, kematian pasti terjadi kepada siapapun. Tapi kalau dia ngomong nggak punya adik juga, terus juga nggak punya kakak, ya masih wajar juga sama. Karena kan bisa jadi dia anak sematawayang. Tapi kalau dia ngomong lagi nih, nggak punya tante, nggak punya bibi, nggak punya uang, nggak punya paman, itu nggak wajar lah. Ya nggak? Iya, sangat nggak wajar. Ya pastilah seseorang itu pasti punya bibi atau sepupunya bibinya. Ya nggak? Atau sepupu pamannya. Misalkan pamannya udah nggak ada nih, oke, sepupunya kan punya tuh. Atau adanya pamannya. Nah, ketika melakukan pertemuan tersebut, Ahmad sudah sangat, ketika sudah melakukan pertemuan tersebut, Ahmad itu semakin yakin nih ke Adinda Kanza bahwa dia adalah wanita pilihannya, kayak gitu. Di samping dia yang tertutup nih, kayak muslimah banget lah, kayak gitu bahasa gampangnya, kayak muslimah banget. Dia juga nggak banyak ngobrolin hal-hal yang nggak penting. Jadi si Ahmad makin mantap nih, makin bulat juga buat nikahin si Adinda Kanza tersebut. Setelah melakukan pertemuan di kedai kopi tadi, Ahmad pun memutuskan untuk mengajak Adinda ini bertemu dengan Bapak Daud selaku orang tua Ahmad atau bapaknya Ahmad. Tapi di sini Adinda selalu menolaknya. Pasti kalian udah tahu lah jawabannya kenapa. Karena dia bukan wanita tulen, atau dia tuh karena wanita jadi-jadian, dan dia takut mungkin ketahuan sama bapaknya Ahmad. Jadi dia nggak mau. Cuma di sini Ahmad selalu mendesaknya, akhirnya mau. Ketika Adinda dan Ahmad ini bertemu dengan Bapak Daud selaku orang tua Ahmad, Bapak Ahmad pun ngerasa janggal. Karena zaman sekarang kok
ada gitu kan wanita lajang yang tertutup banget gitu loh. Jadi bukan gua apa sih menjelekan muslimah atau misalkan cewek yang pakai cadar, bukan. Ya logikanya gini aja lah, itu kan calon mertuanya gitu loh, ya nggak? Pasti kita sebagai pemuda atau pemudi ya pengen nunjukin lah kita tuh kayak gini gitu kan. Nah itu justru kebalikannya. Jadi kayak nggak mau nunjukin dirinya gitu loh ya. Itu kan gak logis tuh. Di sini bapaknya Ahmad mulai janggal juga, cuman dia masih apa sih, masih nerima aja lah. Karena dia mungkin takut anaknya ini patah hati, dia masih ngehargain lah. Dan dia nggak mau kan anaknya patah hati. Kalau dia misalkan langsung terang-terangan nggak suka sama si Adinda Kanca ini. Setelah mereka melakukan pertemuan, mereka pun menikah dengan acara yang sederhana dan hanya disaksikan oleh keluarganya saja. Jadi keluarganya Ahmad aja nih yang nyaksiin. Di situ juga terlihat ada foto Adinda Kanca ini nggak memakai cadar, cuman ya sebentar doang. Kalau menurut gue pribadi ini jelas loh, jelas apa sih, jelas kayak pria lah. Tapi ya kalau misalkan diteliti banget gitu loh. Tapi kalau lihat sekilas enggak sih. Kalau sekilas doang enggak. Cuman kalau kitanya ngeliatin banget, ini kayak pria banget, mas, serius. Pria cuman ya pakai bedak aja. Acara pernikahan pun selesai dan layaknya suami istri pada umumnya lah, pasti mereka ada malam pertama. Nah di sini malam pertamanya itu nggak berjalan dengan sempurna. Kenapa? Karena setelah kejadian nih, ketika diwawancarai lah si Ahmad itu bilang bahwa setiap dia diajak nih malam pertama, si Adinda itu selalu menolak dengan alasan datang bulan. Selama 1 minggu itu tuh. Bahkan ada lagi rumor yang beredar ketika dia mau, tapi ada syaratnya. Dan syaratnya itu kayak nggak masuk akal. Contoh, harus selalu dimatiin lampunya. Ya dengan alasan dia tuh malu karena kayak gitu. Cuman itu masih simpang siur gue lah. Yang pasti di sini gue yang lebih yakin adalah dia tuh selalu menolak karena alasan datang bulan tadi tuh. Nah setelah 1 minggu mereka menikah, dan itu kan tinggalnya di rumahnya Ahmad nih. Bapak Daud pun tentu ya curiga lah. Maksud gue kecurigaannya makin bertambah nih. Kenapa? Karena si Adinda Kanca ini selalu menutup badannya gitu loh guys. Jadi siang bolong panas nih tetep pakai cadar, pakai gamis. Ya emang bagus juga pakai gamis, cuma kan seenggaknya minimal dibuka yang gak cadarnya, agar si mertua ini tahu lah. Itu kan ada apa sih ibaratnya? Ada alasannya gitu ya nggak? Dan itu pun ya sekali 2 kali aja, nggak terus-terusan juga. Tapi dia nggak sama sekali gitu. Selalu tertutup dia. Mau siang bolong, mau panas, mau cuman sekedar keluar ke WC doang sebentar. Makanya di sini bapaknya Ahmad mulai naik nih kecurigaannya. Makanya gue harus cari tahu nih bocah dari mana. Terus juga orang tuanya beneran nggak ada apa enggak nih. Nah setelah bapaknya Ahmad mencari tahu nih informasi tentang keberadaan orang tua si Adinda Kanca, bertemulah tuh si bapak Ahmad ini dengan orang tua asli Adinda Kanca. Dan di sini ada informasi yang mencengangkan nih guys. Yang pertama adalah sebenarnya Adinda Kanca ini adalah Yanto yang berjenis kelamin laki-laki. Gila. Di sini Bapak Daud selaku bapaknya Ahmad sangat shock banget nih. Shock plus kesel banget tentunya. Karena dia merasa tertipu lah. Udah 1 minggu kan, 1 minggu lebih bahkan. Dia anaknya itu menikah dengan pria tulen yang menyamar sebagai wanita. Dan ada informasi yang kedua nih. Ini nggak kalah mencengangkan dan nggak kalah mengagetkan Bapak Daud nih. Karena sebelum Ahmad pun ada laki-laki lain yang menjadi korban serupa seperti Ahmad. Kan gila banget. Korbannya si Adinda ini. Ya macam kayak menikah juga. Cuman kan dia ketahuan terus selesai kayak gitu. Udah banyak tuh pria-pria kayak gitu. Jadi di sini Bapak Daud tentu naik hitam banget lah. Dan dia berencana ingin memutuskan aja nih hubungan ini dan ingin melanjutkan ke pihak kepolisian nih. Sebagai kasus penipuan tentunya. Setelah Bapak Daud bertemu dengan orang tua asli Adinda Kanca, dia pun memanggil Ahmad di rumahnya. Ya kalau gua nunggu kan kayak gini nih, dia berbicara, Ahmad udah lu tuh udahan aja lah. Sebenarnya si Adinda itu adalah seorang laki-laki kayak gitu. Dan dia jelasin semua tuh. Perihal informasi asli yang diberikan orang tua asli dari Adinda Kanca ini. Respon Ahmad gimana ya? Ahmad terima-terima aja dan dia percaya dong. Karena yang memberikan informasi itu adalah bapaknya. Setelah Bapak Daud berbicara dengan anaknya itu Ahmad, Bapak Daud pun memanggil si Adinda Kanca nih untuk memperingatkan, bahkan membawanya ke pihak kepolisian dengan alasan atau dengan dasar yaitu penipuan ketika pernikahan tersebut. Adinda Kanca pun terdiam dan perihal masalah Adinda dan juga Ahmad ini masuk nih ke kepolisian dan juga ingin ke pengadilan. Tapi di situ bapaknya Ahmad ngerasa iba, kasihan juga nih sama
orang tuanya Adinda, karena dia udah tua renta banget lah. Jadi dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, dan udah nih nggak dilanjut ke kepolisian. Tapi di sini ada satu syarat nih. Bapaknya Ahmad berbicara kepada Adinda selaku wanita jadi-jadian ini. Kata bapaknya Ahmad nih, pokoknya kamu jangan berpakaian atau status Adinda ini harus dicopot lah. Jadi jangan berpakaian kayak gitu lagi lah. Jangan nyamar lagi kayak gitu. Harus jadi lelaki tulen. Kalau sampai dia kayak gitu lagi harus masuk ke penjara. Dan dia nggak mau damai lagi nih. Kata bapaknya Ahmad kayak gitu. Nah, ya Adinda mah nurut-nurut aja lah. Si Yanto sebenarnya nih pria jadi-jadian yang ada di pernikahan tersebut. Pesan yang bisa kita ambil dari video ini adalah kita kalau nyari pasangannya lihat-lihat dulu lah. Minimal bapak kita suruh lah, atau siapa kayak orang kepercayaan kita suruh nyari tahu gitu loh. Jangan sampai kayak gini nih. Udah moral kena, mental juga kena pastilah. Ya pasti malu kan, bapaknya Ahmad pasti malu lah. Dia juga pasti sakit hati, tapi ya gimana lagi. Dan Ahmad pun pasti kena mental ini. Walaupun nantinya dia bisa merit lagi atau nikah lagi sama cewek tulen. Tapi pastilah dia nggak langsung nikah lagi, enggak. Dia agak-agak berat juga lah. Takut nanti kejadian kayak gitu terulang lagi. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.